Ia bukan bintang televisi bisnis, bukan sosok yang suka diwawancara di mana-mana, tetapi di balik layar, namanya dibisikkan dengan hormat oleh para pelaku pasar profesional. Seth Klarman, investor yang membangun reputasinya bukan dari sorotan lampu, tetapi dari kemampuan brutalnya menghindari kerugian. Sejak awal, cara pandangnya terhadap uang berbeda dari mayoritas trader. Bagi banyak orang, uang adalah sesuatu yang harus dikejar secepat mungkin. Bagi Klarman, uang adalah sesuatu yang harus dijaga dengan mati-matian. Perbedaan perspektif sederhana ini mengubah seluruh cara ia berinteraksi dengan market. Ketika mayoritas trader terpukau oleh candle yang memanjang naik, ia justru bertanya, apa yang bisa salah dari ini? Pertanyaan dingin, tidak romantis, tapi menyelamatkan. Di saat orang lain mabuk potensi profit, Klarman sibuk mengukur seberapa fatal kerusakan jika skenario terburuk benar-benar terjadi. Ia memeluk filosofi value investing bukan sebagai gaya, tetapi sebagai tameng psikologis. Konsep margin of safety baginya bukan teori buku, melainkan pagar listrik mental. Ia mencari aset yang harganya cukup murah, sehingga jika ia salah, kerugiannya tetap bisa ditanggung tanpa menghancurkan portofolionya. Di sisi lain statistik, mayoritas trader retail hancur bukan karena tidak bisa menggambar garis tren, tetapi karena gagal mengendalikan dorongan ingin cepat kaya. Mereka masuk terlalu besar, terlalu sering, di momen yang salah, lalu menyalahkan market. Klarman melihat itu sebagai titik lemah kejiwaan manusia yang terus berulang. Ia paham bahwa pasar lebih sering menghukum keserakahan daripada mengganjar keberanian. Sementara banyak trader sibuk mencari peluang spektakuler, ia sibuk menghindari jebakan yang tidak kelihatan. Seperti retakan kecil di dinding bendungan yang awalnya sepele, lalu pelan-pelan menjebol seluruh fondasi keuangan seorang trader. Sikap tertutupnya adalah strategi, bukan kebetulan. Di dunia yang makin bising, informasi berlimpah justru jadi racun. Semakin banyak suara dari luar, semakin lemah kemampuan untuk berpikir jernih. Dengan menjaga jarak dari keramaian, Klarman menjaga fokusnya tetap pada satu hal, bagaimana melindungi modal. Di industri hedge fund, cara mainnya dianggap tidak lazim. Saat fund lain berlomba mengelola uang sebanyak mungkin, ia berani mengembalikan dana ke investor ketika tidak melihat cukup banyak peluang yang aman. Pesannya keras, tidak setiap fase market layak dipaksa menghasilkan profit. Kadang keputusan paling bijak adalah menunggu. Secara psikologis, ini tamparan telak. Trader yang matang adalah trader yang sanggup menahan diri, bukan yang paling agresif membuka posisi. Klarman menerima kenyataan pahit bahwa ritme market tidak pernah tunduk pada jadwal pribadi. Pasar tidak peduli kamu butuh profit bulan ini, ia bergerak sesuka hatinya. Saat krisis melanda, ketika layar merah menyala dan panik menyebar seperti virus, mayoritas trader menekan tombol jual karena takut rugi lebih besar. Klarman justru tenang, karena ia sudah menyiapkan likuiditas jauh sebelum badai datang. Bukan karena ia peramal, tetapi karena ia selalu mengasumsikan sesuatu yang buruk akhirnya akan terjadi. Baginya, manajemen risiko bukan fitur tambahan, tetapi inti strategi. Ia lebih memilih tidak ikut euforia, kehilangan sedikit peluang, daripada harus menonton portofolionya terbakar karena mengikuti kerumunan. Di sini terlihat jelas, ia tidak terobsesi menjadi yang tercepat, ia hanya ingin menjadi yang paling lama bertahan. Dalam banyak kesempatan, ia menegaskan bahwa tugas utama seorang investor bukanlah memaksimalkan return, tetapi meminimalkan kemungkinan kehancuran. Kalimat ini terdengar membosankan bagi trader yang mengejar sensasi, tetapi inilah realitas. Yang membuatmu bertahan dalam 20 tahun ke depan bukan satu profit besar, melainkan kemampuan menghindari mati. Ia menyoroti satu titik buta berbahaya. Kebanyakan orang mengukur risiko hanya dari hal yang bisa dilihat, misalnya volatilitas harga. Sementara risiko yang sesungguhnya mematikan justru yang tidak disadari, seperti leverage berlebihan, portofolio terlalu terkonsentrasi, atau keyakinan buta bahwa market akan selalu kembali naik. Klarman mengkritik keras mentalitas ikut tren, tanpa paham apa yang sebenarnya dibeli. Dalam pandangannya, mengikuti kerumunan hanyalah cara halus menyerahkan otakmu ke opini mayoritas. Dan ketika keputusan diambil berdasarkan rasa nyaman bersama banyak orang, bukan berdasarkan analisa dingin, saat itulah risiko psikologis meledak. Banyak trader mengira keunggulannya berasal dari kecerdasan super, akses informasi rahasia, atau rumus-rumus ajaib. Kenyataannya lebih menyakitkan, ia hanya lebih disiplin menolak setup yang tidak jelas, lebih sabar menunggu harga benar-benar masuk zona aman,
dan lebih tahan terhadap rasa bosan dibanding kebanyakan trader yang gelisah. Ia percaya uang besar bukan datang dari 100 transaksi asal-asalan, tetapi dari beberapa keputusan penting yang dilakukan dengan sangat tepat. Ini berlawanan dengan kebiasaan trader retail yang merasa semakin sering masuk pasar semakin besar peluang menang. Padahal setiap klik impulsif adalah undangan halus untuk rugi.